semuanya, selamat datang di acara Belajar Bareng Yuk, podcastnya para pelajar sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast Belajar Bareng Yuk, podcastnya para pelajar sejati. Pokoknya nih, apapun yang bikin kita makin pintar, bikin wawasan kita makin luas, itu obrolin di sini ya. Gak ada alasan lagi buat males untuk belajar ya. Dan sambil ditemani oleh saya, Gina Helmianti, dan sore hari ini juga kita nggak kalah keren dari episode kemarin. Bintang tamunya sangat istimewa dan luar biasa. Kita sapa dulu yuk. Bu Ida, apa kabar? Halo Bu Gina, alhamdulillah baik. Masya Allah. Beliau ini teman-teman semuanya guru di MI Plus Aruhama, begitu juga guru di MA Plus Aruhama, luar biasa ya. Dan pembahasan kita kali ini luar biasa serunya, luar biasa berbobotnya ya Bu ya. Dan tentunya sangat menarik ya, yaitu kita akan membahas fenomena alam ya, fenomena alam Bu Ida. Dan ternyata ya fenomena alam itu sangat berkaitan erat dengan Al-Quran gitu ya. Jadi fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi ini, baik di negara Indonesia ataupun di negara belahan lainnya, itu erat kaitannya ada dengan Al-Quran. Dan lebih jelasnya lagi dijelaskan di dalam Al-Quran gitu. Dan tentunya Bu Ida, seperti yang akan kita bahas pada hari ini nih, yaitu materi tentang teori Big Bang, Bida. Betul ya saya bilangnya Bida? Big Bang. Big Bang, Masya Allah, betul Big Bida. Bang. Ya. Oke. Dan gimana nih? Apa namanya teori Big Bang ini itu menurut Ibu gimana sih? Gitu. Teori Big Bang ya, itu saya pelajari waktu SMA kayaknya Bu Gina ya. Entah Luar mungkin biasa ya, mudah-mudahan SMA loh belajarnya. mudah-mudahan masih ingat ya. Okay. Untuk teori Big Bang itu saya ingatnya itu big itu kan besar ya. Iya betul. Bang betul. itu apa sih ya, ledakan mungkin ya, karena teori ini itu kata kuncinya adalah ledakan yang sangat besar. Berarti sesuai namanya big itu Bang, besar, bang, oke, namanya dahsyat gitu ya Bu ya. Dahsyat lah pokoknya seperti itu. Nah jadi teori ini mengemukakan bahwa pada 13,8 miliar tahun yang lalu itu ada satu titik partikel yang sangat panas dan sangat padat, yang kemudian partikel itu dia semakin lama semakin membesar. Nah ketika membesar itu kemudian dia meledak gitu. Jadi partikel-partikel itu yang membuat yang akan menjadi benda-benda di antariksa gitu. Jadi bumi beserta seluruh jagat raya kalau kata kita gitu. Nah makanya saya ada satu lagi yang ingat tentang Big Bang itu adalah kalau diibaratkan itu seperti roti kismis. Mungkin pernah makan roti kismis enggak? Pernah enggak? Belum kayaknya. Iya, jadi kalau roti kismis itu kan ketika kita membuat roti ya, itu kan bahan bakunya roti, kemudian kita campurkan adonannya dengan kismis. Itu kan awalnya kecil ya, Iya, kecil. Nah, sama seperti partikel itu gitu. Jadi kecil tapi dia punya partikel-partikel yang lebih kecil dan lebih rapat. Iya. Yang kemudian ketika kita panggang di microwave atau di oven, itu akan semakin besar dan mengembang ya. Makanya itu. Si roti jadi mengembang ya. Iya, betul. Dan kalau dilihat itu si kismis-kismisnya itu yang tadinya rapat-rapat, kemudian dia itu akan menjauh sampai saat ini gitu. Bahkan nih Bu Gina nih, bahkan untuk sampai sekarang ini para peneliti itu menemukan bahwa sampai saat ini bumi beserta benda-benda yang lainnya itu semakin lama, semakin puluhan tahun, 100 tahun, jutaan tahun itu akan semakin jauh sehingga galaksi kita itu semakin besar. Makanya disebut dengan teori Big Bang. Masya Allah. Seperti itu nggak salah nih teman-teman nih. Pakarnya nih ya luar biasa dan nggak salah. Podcast MA Plus Aruhama mengundang beliau luar biasa ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kece banget ya, menarik banget. Jadi kalau di Al-Quran nih Bu ya, konsep kan membahas juga tuh di Al-Quran ada konsep ya awal penciptaan alam semesta itu disinggung di surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya itu dahulu adalah satu yang padu. Nah, berarti tadi ya sama ya, cocok ya, emang kece ya. Kemudian
kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Tapi kalau dipikir-pikir benar ya, luar biasa ya. Dan saya itu, Bu Ida, mempunyai pendapat memang apa namanya, teori-teori yang sekarang ada di sains ya, itu bisa jadi memang awalnya bersumber dari Al-Qur'an. Ya, karena luar biasa ternyata cocok ya. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir nih Bu Ida disebutkan ya, riwayatnya itu dari Atiyah Al-Aufi ya, berkata dahulu alam itu bersatu. Berarti sama ya Bu ya. Tadi seperti di surat Al-Anbiya ya. Tidak menurunkan hujan, kemudian hujan pun turun gitu. Tidak menumbuhkan tanaman Bu Ida. Nah, lalu tanaman pun tumbuh gitu ya. Nah, disebutkan ada lagi di riwayat lain, teman-teman semuanya ya. Itu riwayatnya dari Ismail bin Abi Khalid ya. Jadi aku bertanya katanya pada Abu Sohih Al-Hanafi tentang firman yang ada di surat Al-Anbiya yang bunyinya annas samawati wal ard kanata ratqun fatafaqnahuma ya. Jadi kemudian Abu Sa'id itu menjawabkan tadi apa namanya, bertanya ya, dahulu langit itu satu, kemudian dipisahkan menjadi 7 lapis langit bumi gitu ya. Dulunya satu, kemudian akhirnya dipisahkan, berarti sama ya dengan teori Big Bang tadi. Luar biasa ya. Dan ayat ini juga dipahami oleh sementara ini oleh para ilmuwan ya sebagai salah satu mukjizat Al-Qur'an ternyata. Ya, jadi luar biasa ya. Dan kalau menurut pendapat saya itu juga bisa jadi salah satu keajaiban dunia nggak sih? Ya nggak sih? Mungkin iya luar biasa ya. Berarti ya Bu ya. Salah satunya itu tadi teori Big Bang yang Bu Ida secara sainsnya luar biasa jelaskan ya. Jadi begitu Bu, gitu ya, ternyata cocok antara Al-Quran dan sains ya. Gitu ya. Jangan-jangan semua fenomena yang ada di dunia ini pun tercantum dalam Al-Quran. Iya gitu betul. Ya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa kita kaji lagi nih secara Al-Qurannya dan secara sains yang di Bu Ida. Luar biasa nih. Mudah-mudahan. Apa namanya? Jadi ya begitu Bu ya, luar biasa ya. Apa namanya, ada di dalam Al-Quran ternyata. Oke, apalagi nih yang mau kita bahas nih? Ada lagi nggak Bu Gina kira-kira yang apa namanya, antara keterkaitan antara Al-Quran dan sains nih? Aku jadi penasaran nih. Nah, dari itu teori yang katanya apa namanya, gunung Bu, gunung. Iya gunung. Gunung itu kan katanya sebagai pasak bumi. Gunung sebagai pasak bumi. Kalau di teori sainsnya gimana nih Bu? Oh iya, oke. Teori sainsnya itu gunung ya. Apalagi kita kan ya salah satu daerah yang memang apa namanya berada di salah satu kaki gunung yang ada di Jawa Barat nih Bu Gina, di Gunung Ciremai itu yang ketika kita keluar pagi hari kita lihat gunung itu sangat indah ya, kuasa Allah ya. Ternyata disebutkan juga gunung itu adalah pasaknya bumi. Nah, pasak itu apa ya? Pasak itu apa ya? Kalau tenda itu apa sih? Yang nancep gitu ya? Oh, yang nancep, lamun cek bahasa Sundanya mah pancung. Pancung kali ya Bu ya. Cuma ya kalau pasak itu kayaknya menancap dengan kuatnya seperti itu ya. Nah, ya betul, ada bukan teori ya. Jadi ada apa namanya, kajian ilmiah tentang gunung itu adalah pasaknya bumi. Pasak itu jadi si gunung itu nih, kalau misalnya dilihat dari sains zaman dulu nih Bu Gina nih. Jadi gunung itu berasal dari apa namanya, pergeseran lempengan bumi yang kemudian dia akan menjadi gunung. Nah, gunung yang kita lihat ini sekarang kayak gunung Ciremai. Iya, betul yang terdekat ya dengan kita. Itu tuh di bawahnya itu tuh ada akarnya yang sangat besar. Jadi yang meluas ke segala permukaan bumi. Kan kalau bumi itu kan di dalamnya itu ada inti bumi nih. Di luar-luarnya itu dia tuh ada yang namanya kerak bumi. Kerak bumi itu seperti selimutnya bumi. Nah, di kerak bumi itu, di bawah kerak bumi itu tuh ada akar gunung, sehingga sebenarnya antara gunung yang daerah satu dengan gunung yang lain itu dia saling berkaitan, Bu Gina. Makanya kita kan pernah dengar tuh ada suatu daerah ini gunung ini anak gunungnya. Yang paling terkenal itu
Krakatau Oh, katanya Krakatau Bu, ya, anak gunung Krakatau gitu. Nah itu. Iya. Nah itu kenapa? Karena ya itu yang kita lihat itu gunung itu hanya sebagian kecil bagian dari gunungnya, Bu. Jadi sebenarnya di bawah bumi itu sangat banyak banget akarnya dan fungsinya untuk apa? Yaitu kalau misalnya dari segi biologi ya, nih contohnya tanaman ya. Tanaman itu kan punya akar dan akarnya itu fungsinya adalah untuk menopang supaya si apa namanya tanaman itu dapat berdiri dengan kokoh. Nah sama seperti gunung juga, gunung itu punya akar di bawahnya supaya kan semakin lama semakin bumi itu kan ada lempengan-lempengannya Bu. Nah itu lempengan itu akan bertabrakan sehingga menyebabkan guncangan. Nah si gunung itu akan menahan guncangan itu sehingga tidak terlalu dahsyat gitu efeknya bagi manusia. Nah itu jadi apa sebenarnya Allah ciptakan itu semua itu ada manfaatnya ya Bu Lina ya. Betul, betul. Masya Ya, Allah. berarti tadi jadi keingetan Apa tuh? pasak itu paku kali ya Oh Bu ya, paku mungkin paku ya. bumi mungkin ya. Iya Ya bisa dan bisa. ternyata ada di surat Oh ada An-Naba ya, Al-Qur'annya. Masya yang berbunyi Allah. wal jibala autada dan gunung-gunung sebagai pasak. Gitu Ah ya, luar biasa. cocok Bahkan di ya. sini Jalaluddin Al-Mahali ya dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menjelaskan kata autadan adalah bentuk jamak dari watadun yang artinya pasak ya. Seperti halnya pasak untuk mengikat tali. Kemah bener ya tadi. Bener ya, bener ya. Mancung bahasa Sunda mah apa ya Bu ya? Oke gitu. Apa namanya? Dan Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk mengokohkan bumi seperti tadi ya. Dan apa namanya yang Bu Ida sampaikan. Luar biasa berarti. Memang tadi dari awal kita membahas teori Big Bang ternyata ada di Al-Qur'an. Dan begitu tadi membahas tentang gunung ya. Pasak bumi ya. Betul berarti gunung itu sebagai pasaknya pasak bumi. ya. Dan di Al-Quran juga tercantum Jadi, ya Bu Gina iya, ya. benar Bu. Berarti Masya Allah. luar biasa ya Allah itu menciptakan itu tidak ada yang tidak bermanfaat kayaknya ya Bu ya. Betul. Tidak ada yang tidak bermanfaat dan kita sebagai manusia tuh sangat kecil sekali berarti Bu ya. Tidak apa-apanya. Bahkan dulu saya pernah ngobrol nih Bu sama teman, kalau kita sudah sombong, coba gini, jalan-jalan katanya. Jalan kemana? Ke gunung kek, ke laut kek. Kita akan merasa kita tuh tidak ada apa-apanya. Tapi memang betul Bu, jika kita coba ke laut aja. Waktu itu pernah sekali di tengah laut, wah ini ketika melihat laut yang kita sangat besar, digoyang aja sama ombak, wah kita tidak bisa apa-apa ya. Jadi memang luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman semuanya teori-teori sains yang ada saat ini ternyata itu ada dan bersumber gitu ya. Itu bersumber dari Al-Qur'an. Luar biasa berarti ya Allah. Jadi ini sore jadi hari makin gimana ini? Makin panas. makin greget enggak sih? Ya, luar biasa ya. Ternyata Gimana? nggak cuma di surat An-Naba Bu, ada di surat An-Nahl ayat 15 ya, yang artinya dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk ya. Saya jadi teringat kejadian kemarin di daerah Bobos Cirebon ya. Kan memang itu gunungnya gunung sebagai pasak bumi, paku bumi dan itu nggak kebayang sih kita juga hampir tadinya melihat banyak setelah kejadian longsor itu ya Bu, ternyata langsung diperlihatkan awal mula Gunung Kuda yang begitu indah sampai sekarang habis ya. Dan itu mungkin sama juga ya Bu ya, fenomena alam ya, terjadi longsor gitu ya, luar biasa. Jadi efek gitu dia dari itu ya. Tapi berarti secara ilmu sainsnya itu gimana tuh Bu? Apa tuh yang bagaimana? Terjadi kelongsoran itu. Longsor. Kan kalau longsor itu sebenarnya Allah itu kan menciptakan itu segala sesuatu udah sempurna ya mungkin ya. Seperti contohnya itu kan gunung ya. Jadi gunung itu memang apa namanya sudah dibentuk seperti itu, tapi ketika manusianya itu memanfaatkannya dengan sembarangan sehingga merubah bentuk dari gunung itu ya mau nggak mau tanahnya, teksturnya itu akan berubah juga. Jadi akhirnya mempengaruhi ya Bu ya. Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Makanya kita sebagai manusia seenggaknya kita bisa patut bersyukur mungkin ya Bu Gina ya atas ciptaan Allah dan boleh mungkin Allah itu boleh Allah itu ke kita itu silakan kalian memanfaatkan mungkin gitu ya. Manfaatkan ya. Tapi tidak berlebihan juga gitu mungkin ya Bu Gina ya. Mungkin gitu ya. Jadi apapun itulah. Kemarin yang terjadi di daerah Bobos itu sudah sangat berlebihan sih ya Bu ya. Dan memang ya itulah ya sifat manusia. Padahal Allah memberikan hanya untuk memanfaatkan secukupnya. Ternyata ya semakin ini itulah sifat manusia ya, mudah-mudahan dan kita semua mudah-mudahan teman-teman semuanya dijauhkan dari sifat mungkin apa namanya
jadi tidak puas akhirnya terus ya. Terus-terusan. Mudah-mudahan kita Betul, dijauhkan betul. ya teman-teman semuanya ya, luar biasa ya. Mm-mm. Dan Ibu sekarang kan sudah musim kita dari musim kemarau ya Bu ya, Iya, menuju kemarin musim kemarau. penghujan ya. Ya udah Nah, mulai. kalau di dalam Al-Qur'an itu ada di surat Ar-Rum Bu, ayat 48 yang menggambarkan proses terjadinya hujan. Katanya diawali dengan awan yang tebal ya Bu ya. Kemudian Quraisy Shihab juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa hujan yang diturunkan Allah ke bumi itu melalui beberapa proses ya, yaitu dengan mengirimkan angin yang menggerakkan awan. Nah, itu gimana tuh Bu? Secara ilmu sainsnya gitu. Ya sebenarnya untuk itu namanya siklus hujan ya Bu Gina ya. Jadi siklus hujan Bu. Jadi kalau misalnya ada Hmm. namanya. Jadi kalau misalnya di ilmu IPA itu atau sains itu yang namanya siklus itu dia tuh terus berputar gitu. Jadi siklus tuh berputar. Jadi sama seperti hujan. Jadi hujan itu kenapa adanya hujan, kenapa adanya air yang naik, menguap seperti itu namanya siklus. Jadi Allah itu menciptakan air itu yang berada di bumi itu, kemudian air itu akan menguap kan ketika musim kemarau nih Bu Gina, karena kan kita peralihan musim kemarau sama musim hujan ya. Jadi ketika musim kemarau itu air itu kemudian menguap karena saking panasnya, kemudian air itu menguap kemudian ke atas, kemudian menjadi awan, lalu di awannya itu berkumpul, lalu di awan itu setelah berkumpul dia akan berubah lagi menjadi hujan lagi, begitu juga seterusnya gitu. Jadi ada evaporasi, kemudian kondensasi seperti itu. Makanya kenapa di bumi ini untuk jumlah airnya itu alhamdulillah itu nggak habis-habis ya, nggak habis-habis. Insya Allah mudah-mudahan nggak habis-habis sehingga bisa dimanfaatkan oleh kita juga. Terus ya oleh kita memang air, karena air apalagi jadi sumber utama ya Bu, betul ya, tubuh di kita rumah. pun hampir 99%-nya itu adalah air. Oh iya gitu. Betul, luar biasanya Bu ya. Nah tadi ngomong-ngomong membahas tentang menguap nih Bu ya, Bu tahu nggak sih kalau ternyata ya di Al-Quran itu ada air laut dan air sungai itu bersatu, tapi ada pembatas. Ada pembatas. Tidak mempengaruhi, dan itu ada di surat Ar-Rahman ya, Marajal Bahrain Yaltaqiyan itu, dan itu kalau tidak salah ada di negara Mesir di daerah Tafahna itu. Kebetulan pernah ngobrol dengan teman dan kalau kita melihat memang luar biasa, kayaknya kita sebagai manusia nggak ada, kecuali mungkin kita mengambil pakai alat di akuarium, tapi kan ini laut dan sungai. Jadi saya langsung membayangkan, wah yang satu sini sungai kan ada arus ya, betul, arus sungainya betul. Terus laut, wah ini luar biasa sekali gitu ya. Ini di sini di tafsir Al-Quran dijelaskan, Johari menafsirkan Marajal Bahrain Yaltaqiyan itu aliran air yang bertemu. Dua air tersebut ada air laut yang asin dan air laut yang tawar ya. Keduanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Ternyata luar biasa ya. Menurut Tantowi juga Johari penyebab kedua lautan tersebut tidak saling bercampur yaitu dikarenakan pembatas yang bersifat ilahiyat ketuhanan. Berarti ya memang luar biasa sekali ya. Di surat Al-Furqan juga ada ya yang membahas Marajal Bahrain Yaltaqiyan itu. Jadi ternyata memang secara biologi juga mungkin ya itu ya gimana tuh? Kalau nggak lebih ke biologi ya, kayak ilmu oceanografi gitu tuh. Jadi Allah tahu lagi nih. Ya itu menarik loh begini. Jadi kalau nggak salah di selat Gibraltar ya kalau nggak salah itu jadi di sana itu ya, tadi mungkin di Mesir mungkin ya, apa daerah mana itu ya, saya nggak terlalu hafal, cuman saya taunya bahwa di situ tuh percampuran antara Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania gitu. Jadi itu ada campuran sehingga antara air laut dengan air tawar itu dia ada yang namanya pembatas yang kelihatan banget gitu. Jadi namanya halocline kalau nggak salah ya, haloline. Nama sainsnya Bu. Bukan, nama pembatas. Nama pembatas ya. Jadi kelihatan gitu ketika mungkin dari pakai drone mungkin dari atas gitu, kelihatan pembatas antara si air laut dengan air tawar gitu. Karena memang kalau secara fisika, mungkinnya lebih ke fisikanya gitu kan, antara densitas, suhu, kadar garam, terutama kadar garam itu yang berbeda, sehingga antara air laut dengan air garam itu tidak bisa menyatu. Nah sesuai dengan ayat yang tadi ya. Luar biasa, berarti keren banget ya. Nah makanya kalau dilihat-lihat
dipikir lagi nih ya Bu Ina ya, kita balik lagi ke yang tadi siklus air itu. Iya. Nah, air itu kan nggak semuanya dari daratan menguap kan, Mm-mm. air laut juga kan menguap Iya, ya. menguap, Tapi betul, kenapa betul, ketika di atas itu dia tidak jadi asin gitu kan? Ketika dia jadi hujan kenapa tidak jadi asin? Betul, Nah, itu betul, mungkin nanti betul. kita akan bahas lebih Masya selanjutnya ya. Allah, keren gak sih ini? Aduh, jadi muncul pertanyaan nih. Ini PR juga ini nggak harus kaleng-kaleng ditanya. ini bintang tamu hari ini luar biasa ya. Masya Allah, sama-sama. Sebenarnya kalau kita dikasih waktu lama bisa sampai 2 hari mungkin ya membahas ini. Jadi yang jelas berarti jangan pernah berhenti belajar. Nanti kita belajar lagi sama Bu Ida, luar biasa ya. Sama Bu Ida juga semua lah. Luar biasa Bu Ida. Sama-sama, insya Allah sama-sama. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast MA Plus Aruhama ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol, tapi penuh makna, belajar bareng yuk gitu ya. Luar biasa. Dengan pembahasan yang lain lagi atau pembahasan ini bisa diperpanjang ya. Bisa dilanjutkan. Jadi itu teman-teman semuanya ya, jangan berhenti belajar ya, terus belajar agar kita mengetahui ilmu itu dari berbagai sumber ya, dari sainsnya wajib, dari Al-Quran juga wajib, agar kita bisa tambah mencintai ilmu yang kita miliki. Luar biasa ya. Mungkin itu ya dari kita ya Bu Ida ya. Penampilannya mohon maaf. Yang jelas yang baik itu datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu bilang yang kurangnya datang dari diri saya sendiri ya. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.